juga harus waspada bahwa mereka bisa menjadi berdosa dan masuk neraka kalau mereka durhaka. Faktanya adalah lebih dari 50% orang tua di Indonesia tidak layak menjadi orang tua. Kenapa tuh? Ada anak yang trauma gara-gara orang tuanya. Bahkan ada ibu yang durhaka kepada anaknya, kata Sina Umar tuh. Gue ngeliat dengan mata. Hati-hati terhadap Buat beberapa 10 keburukan yang dikerjakan oleh orang tua. dosa paling banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, baik HP atau tas silahkan disingkirkan dari depan kalian. Baik. Oke kawan-kawan, di sini kita pertama perkenalan dulu ya nggak sih? Pertama dari sebelah kiri aja lah. Kenalkan, nama saya Rian Kajana, biasa dipanggil Enda. Saya dari Serang. Tadi ke sini ada hambatan nggak? Tunggu sini. Nggak ada. Alhamdulillah, syukur ya. Berikutnya silakan. Saya Nabilatul Amalia dari Kota. Aman ke sininya? Nggak ada macet? Tidak ada. Siluas aman? Oke, selanjutnya silakan. Nama saya Azia Azahra dari Cirebon. Oh, lumayan jauh ya ke Serang ini. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, ini yang pakai ini? Saya tadi dari Serang. Tetaplah amat. Ya kakak aja. Saya Dina, dari Serang. Untuk kesini nggak ada hambatan, macet atau bagaimanapun, nggak ada kejadian apapun ya. Dari kakak yang terakhir ini, Teteh? Saya Zakia dari Serang. Dari Serang. Baik, untuk melancarkan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya kalian di sini ada yang tahu nggak mau ada kegiatan apa di sini? Ngumpul-ngumpul ini. Konseling kelompok. Konseling kelompok. Sebelumnya di sini kalian semua ada yang pernah belum sih konseling kelompok gitu? Belum. Tapi tahu arti dari konseling? Tidak. Tidak. Jadi konseling kelompok itu ya gini, simpelnya aja ya. Konseling kelompok itu bantuan atau konsultasi gitu ya. Kata orang-orang mah curhat-curhat gitu. Tapi secara berkelompok. Di sini tujuannya nih, tujuan dari konseling kelompok ini adalah untuk mengentaskan atau menyelesaikan masalah dengan cara bersama-sama. Jadi ada klien satu yang curhat, yang cerita tentang masalahnya, nanti kalian semua yang memberikan solusi. Jadi begitu. Jadi dalam hal ini kita ada penguat, yaitu asas-asas. Yang pertama itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini, jadi yang curhat ini silahkan paparkan semua masalah yang ada, jangan ada malu-malu. Nah, begitu. Jadi berikutnya juga ada asas kesukarelaan. Jadi sukarela dalam arti tidak ada dorongan dari teman atau keluarga untuk konseling ini, untuk membuka masalahnya ini. Nah, dari sini untuk lebih kuat lagi, takutnya kan klien ini atau yang curhat was-was nih, takut ada yang dibocorin gitu kan masalahnya. Jadi ada namanya asas kerahasiaan. Di sini insya Allah semuanya tidak akan membongkar rahasia. Karena apa? Karena saya sudah diikrar sebagai konselor bahwasannya tidak akan membocorkan hal itu. Dan juga kalian juga akan diikrar untuk apa? Agar menjaga masalah yang sudah disampaikan atau data yang sudah disampaikan dengan ikrar. Mungkin sekarang akan ikrar bersama-sama ya. Yang diawali dengan saya pribadi sebagai ketua kelompok, yang biasanya nih saya ini yang disebut Bian gitu ya. Si Bian Muhyiddin biasanya dipanggil Bian gitu. Jadi sekarang akan berikrar. Kan di sini saya udah membuat grup WA kan, sudah dibuat tadi ikrar-ikrarnya. Kalian apakah kalian sudah hafal semua? Sudah. Jadi ikrar itu bermanfaat untuk kita menjaga data-data dari klien tersebut. Ayo kita sampaikan bareng-bareng, kita ucapkan bersama-sama. Yuk, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, dan memelihara dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari klien saya atau
dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Baik, terima kasih atas ikrarnya. Semoga dari sini semua bisa percaya dengan teman-teman, antar teman-teman ini untuk menjaga untuk lebih percaya dan terbuka untuk menyuarakan masalah-masalahnya itu, untuk mencurhatkan masalah-masalah tersebut. Jadi setelah ikrar ini, silahkan yang mempunyai masalah-masalah silahkan diungkapkan. Siapa? Oh, silahkan. Ke topik ya? Ya. Silahkan diceritakan, ungkapkan semua, jangan ada yang tutupi karena kita sudah berikrar sebelumnya. Jadi aman kok untuk bersurat di sini. Jadi masalah itu nggak berat-berat amat ya. Cuma Mengganggu aktivitas ya? dibilang mengganggu sih. Enggak Jadi juga. hanya dalam situasi tertentu. Ketika saya emang pulang kampung ke rumah ya, ke rumah pulang kampung. Saya kan rantau di situ. Cuma udah lama lah di Serang, dibilang orang Serang mungkin. Jadi mengganggunya tuh ketika memang sudah di rumah gitu. Ketika memang sudah gabung sama keluarga. Karena kan kebanyakan orang tuh keluarga itu jadi tempat atau rumah paling dirindukan lah ketika yang namanya merantau atau jadi merantau di kampung orang. Tidak bagi saya. Orang tua tuh keluarga harusnya salah satu tempat yang nggak bikin saya nyaman. Saya kalau pulang nggak pernah ke rumah. Kalau pulang, jadi saya itu pulang ke pondok. Jadi kan saya itu kan di pondok itu sejak kelas 5 SD sampai sekarang. Jadi sampai sekarang tuh kalau pulang ke pondok. Paling ke rumah cuma kayak makan, ganti baju, berangkat lagi, makan, ganti baju, berangkat lagi. Nah, kebetulan jaraknya tuh kurang lebih 500 meteran ada jauh 500 meter. Jadi gimana ya kalau di rumah tuh ada aja yang bikin pikiran juga tenang. Gitu. Makanya saya nggak betah, jadi saya pelariannya ke pondok. Di pondok kan banyak anak-anak. Terus juga saya kadang suka ngobrol atau apa gitu kan, kegiatan gitu. Jadi yang bikin saya itu lupa terkait masalah di rumah. Ketika saya memang pulang ke rumah, nah itu gak tenang. Saya itu awalnya sedih, kesel, pokoknya ada aja yang dirasain. Tapi bukan bahagia, bukan. Rasanya itu sedih, kesel, tapi nggak bahagia. Bukan perasaan bahagia, bukan. Beda sama orang lain ketika pulang tuh hal yang diinginkan ketika pulang. Tapi tidak, karena di rumah tuh gimana ya, bapak saya tuh toksik kali bahasa ininya mah. Jadi sering ngomel-ngomel kan, bahkan main fisik. Enggak ke saya mah, cuma mungkin dulu iya. Jadi saya udah mungkin, cuma yang kasihan tuh ke adik saya kan punya dua ya. Yang pertama ini kelas 5 SD, yang kedua itu masih umur sekitar 16 bulan lah, mau ke 2 tahun, cuma belum 2 tahun. Nah, jadi adik saya itu emang punya karakter perempuan. Adik saya perempuan, emang agak sedikit nakal. Nah, emang dari kecil itu karena berhubung bapak saya itu orangnya kasar, dibilang kasar. Saya pas waktu kecil aja udah kenyang diomelin. Bahasa kasarnya dicaci kayak kalau tabok enggak sih, karena mungkin kayak kayak dicaci kayak bahasa kasarnya itu kayak dihina seperti itu. Iya, dijamin kayak gitu, udah kenyang kayak gitu tuh. Nah, bahkan saya tuh dari kecil untungnya pas bapak saya masih kecil tuh ada nenek saya masih hidup, jadi ada sedikit pembelaan. Ketika saya diomelin lari ke kamar nenek saya, langsung dibelain, udah jadi aman. Yang kasihan tuh ke adik saya. Saya kadang kalau pulang ke rumah tuh kayak ngerasa sedih ngelihat adik saya ngelakuin hal yang memang gak sesuai dengan keinginan bapak saya. Bapak saya bahkan lebih frontal ke adik saya dibanding saya. Bapak saya kalau ke adik saya meskipun dia perempuan, sabuk benar. Saya tidak benar.
adik saya malam Cengkiring. Diseret, bukan nasi diseret. Bukan cengkiring malah. bukan gini bukan Diseret. sambil adik saya sambil itu posisi pas saya masih kuliah di Serang pas pulang apa namanya ya, saya tahu dari mama saya banyak juga tetangga yang ngomong Fik, itu bapak lu tuh ya kayak gitu. Bahkan ketika saya nongkrong sama anak-anak kampung yang notabene anak-anak kampung itu sering kayak apa ya, pergaulannya kayak gitu, sering mabuk kayak gitu pokoknya. Sama orang-orang yang kita pandang nggak benar aja, dia bilang ke saya sampai ketika saya mau berpikir buat kali jangan kayak gitu, buat lagi dia anak perempuan kasihan dia aja kalau anak cowok dibikin biar apa, biar nanti mereka kuat, biar menjaga diri. Anak perempuan kasihan, itu kan sebuah tamparan gitu kan bagi diri saya ketika memang adik saya perempuan, saya pasti yang tega lihat adik digituin, nggak ada yang tega. Makanya saya tuh nggak pernah ngomel ya, paling ngomel kayak namanya kan saya bisa jangan cuma gitu doang, nggak pernah. Makanya saya kalau berangkat dia kadang suka kayak meluk, dilepasin boleh berangkat, kalau pulang kayak meluk lagi gitu tuh. Nah, mungkin gitu. Jadi kalau saya di rumah itu gimana ya, yang bikin gak tenang tuh itu tuh, yang meskipun emang tujuannya bukan ke saya tapi nggak tega aja lihatnya gitu tuh, yang bikin pikiran nggak tenang. Karena kan mungkin ada saya dari kecil udah biasa kayak gitu, jadi udah terbiasa ya. Sebelumnya tuh udah terbiasa, jadi nggak takut lagi sama bapak saya tuh, karena udah terbiasa dari kecil. Karena itu yang bikin nggak tenang saya tuh bingung. Ini kalau bapak saya itu dari saya kecil juga kayak gitu. Dari kecil kan orang-orang kan lihat anaknya berprestasi atau rasa dengan itu bangga gimana. Jadi gimana ya, pernah pas bulan puasa pulang dari Kobo, pas kelas 3 SMP saya nilai anjlok, akhirnya diomelin, terus diomong ini baru balik dia, dari mana? Habis ngaji pak, kata saya dulu kan, lu ngaji pinter kagak, sama kita baru disautin lagi kan, ya kan pak pinter mah bonus, berarti makan dapat pahala emang ini mau makan pahala. Nah, terkait kita salat apa enggak ya, cita-cita saya dari kecil sampai sekarang, saya itu pengen ngerasain gimana rasanya Jumatan bareng sama bapak saya. Saya dari kecil lihat orang-orang kayak ini gitu, pakai motor Jumatan, ayo dia Jumatan bareng bapak pakai motor. Ini lihatnya, maka mungkin orang-orang kalau orang tuanya kayak nyuruh, ayo misalkan ya, ayo Nabila, yuk kalau dulu sholat sudah aja, jangan sampai itu. Saya dengar itu kapan sih bapak saya atau ibu saya itu nyuruh saya untuk sholat. Jadi Jumatan tuh saya dari kecil belum pernah ngerasain gimana rasanya Jumatan bareng sama bapak saya. Belum pernah sama sekali ngerasain gimana rasanya. Makanya sedih lihatnya gitu. Gimana ya? Karena jadi bapak saya itu di kampung juga kan udah pecah jelek sama tetangga, anaknya gaji masih diomelin, orang-orang nggak pengen anaknya bisa ngaji, pengen ngaji, rajin ngaji, ini mau diomelin. Untungnya kan ada mama saya, jadi mama saya itu ngedukung lah, mama saya ngebela terus. Pernah di satu sisi ketika memang mama saya ngebela itu, mama saya nangis, saya ajak dulu bapak saya mau bulat sih mau bapak saya itu kan, karena saya itu prinsipnya nggak bisa lihat mama saya nangis gitu. Siapapun yang bikin mama saya nangis, ayo diketik bapak saya sekali pun. Nah makanya gimana ya cara masuk ke bapak saya tuh sekarang sudah jangan kayak gini lagi. Malahan yang saya takutin itu adik saya nih yang masih umur 16 bulan, masih 2 tahun itu diperlakukan sama halnya kayak saya, adik saya yang kedua sama itu takut saya merasa. Karena apalagi yang perempuan ya, kalau misalkan bapak saya udah tua, siapa yang mau ngurusin kalau bukan anak perempuan? Kalau emang dia masih dunia malah benci, bukan saya, siapa yang ngurusin semuanya.
bingung juga kalau ngasih tahunya tuh bapak saya gimana caranya ngasih tahu, kalau ngasih tahu juga nggak bisa benar, malah nanti pas saya bermiring lagi, pusing lagi, jadi bingung cara ngasih tahu sebenarnya. Terima kasih Topik sudah menceritakan masalahnya. Mungkin dari sini ada yang mau berpendapat atas masalahnya saudara Topik gitu kan? Ya, mau nanya aja Tik ya, maksudnya alasan, tahu nggak sih alasan ya latar belakang kenapa sih bapaknya Topik itu bisa gitu loh Kak gitu. Ya mungkin kalau pada saya kan kayak gitu emang karena adik saya sifatnya nakal ya, perempuan dia nakal gitu sifatnya. Kalau saya dari kecil itu nakal apa yang paling saya lakukan paling pernah sekali pas aku di Thailand sekali itu pas HBD ya tidak ada lagi. Kalau adik saya kan yang kan dia di SD itu di kelasnya banyak digosipin, gak tahu emang gosip apa emang benar. Katanya pernah ribut sama anak cowok sampai anak cowok ini bengep ditonjok sampai orang tuanya laporan ke saya, ditunjukin ini matanya bengep katanya ditonjok sama si Nisa gitu tuh. Nah terus juga sampai apa namanya ya, ada yang bilang adik saya itu suka malakin di SD-nya. Jadi mungkin bapak saya itu gara-gara adik saya yang nakal mungkin ya. Cuma kan di situ kan bingung, dibilang apa namanya, dibilang nggak nonjok tapi emang orang tuanya sama anaknya tuh ada saya langsung saya ngasih lihat bahwa emang beneran dia di sini ya. Cuma emang pas saya nanya ke adik saya itu emang beneran nonjok ya, apanya yang ditonjok di sini kan cuma nonjok dada katanya, bukan nonjok ini, cuma nonjok dada. Emang kenapa tuh ditonjok ya, bangku ini apa sih namanya, bangkunya tuh digulingin, bangku tempat duduknya diguling, udah gara-gara gitu doang. Itu kan mungkin salah satu efek dari apa ya, kerasnya bapak saya. Jadi nyatanya ini saya gitu jadi nakal. Jadi kalau kayak gitu pernah nggak sih Topik ini ya mendekat cerita di karena jujur ya saya juga punya abang lah gitu, dekat nggak Area dengan abang Area, tapi di mana abang Area minta Area bercerita itu bisa banget, karena kayaknya lebih mudah antara abang dengan adik perempuannya daripada teteh dengan adik laki-lakinya. Betul Ya pernah, kalau kayak ini gimana sekolahnya gini, kalau misalkan kayak ada kasus suka nanya kan cerita dia kayak gimana. Nah ketika dia cerita, kalau di depan dia seakan-akan saya itu percaya kayak gitu, cuma nggak langsung dimasukin ke dalam hati, oh adik saya kayak gini, adik saya nggak salah, nggak kayak gitu. Saya langsung nanya lagi ke korbannya, terus imannya ini benar nggak, karena kan takutnya kan kita kan nggak tahu yang bohong ini yang mana, apakah dari pihak yang ditonjoknya atau dari pihak adik saya yang bohong, kan nggak tahu gitu kan. Kalau misalkan saya nggak benerin adik saya, takutnya adik saya itu malah jadi kebiasaan, jadi dibenerin nih, berasa dibela gitu, berasa dibelain kalau saya dibenerin. Ya udah, saya bener sih, ini dibela sama saya digituin. Bahkan saya pernah nyuruh apa ya, wali kelasnya tuh buat nanya-nanya terkait adik saya di bangku. Takutnya emang bermasalah di, saya udah ngechat ke wali kelas. Ya, jadi kan saya juga sering minta bantuan ke wali kelasnya ya. Karena kan yang lebih banyak tahu tuh wali kelasnya terkait adik saya di sekolah. Tapi menurut Topik nih beneran ya ini anak nih emang bermasalah atau enggak gitu menurut Topik sendiri. Jadi kalau bagi saya sedikit bermasalah, cuma kalau sampai nonjok itu ini bukan hanya saya percaya, karena di sisi lain yang ditunjukin itu anak cowok, di sisi lain ada saya perempuan, sekuat kuat itu ada perempuan, gimana sih? Tapi pernah nggak sih menanyakan kalau emang itu benar ada Topik yang ngelakuin, tapi ada sebabnya kenapa sih? Ya nggak mungkin dong kayak walaupun emang berantem anak SD lah
tonjok-tonjokan tuh kayak nggak normal banget gitu, pasti ada sebabnya. Nah, itu sebabnya mah dari yang tadi tuh yang lampunya dijatuhin dijatuhin mungkin kesel gitu. Kan anak cowok tuh di kelas kadang suka jahil, misalnya pendidikan sebagai yang lebih kepada cewek mungkin itu nggak senang, dia bilang ini nggak ada doang gitu. Maka dari bukannya itu boleh agak sedikit diri pas saya iya agak pas saya lihat juga itu kan semuanya langsung ngomongin ke saya, ini gimana sih ini ngomong itu kurang ngajarin jadi kayak malu sendiri. Karena di sisi lain apa yang ditonjoknya itu tuh murid pas ngaji, jadi kayak apa ya, malu gitu tuh, malu sama orang tuanya, adiknya Coba deh pikirnya sama adik perempuan tuh ya bukan adik perempuan doang sih, emang perempuan tuh karena juga kan perlakuan bapak ibunya mungkin dia jangan terima, jadi dia melakukan itu perkembangannya gitu loh. Kan lu juga jauh kan di Serang gitu, bisa jadi karena itu juga. ya makanya saya tuh bingung, maksudnya lebih ke kayak ngasih tahu karena bapak saya gimana ya, kalau dia omongin tuh susah meskipun situasinya lagi dingin, lagi kayak ngopi ngerokok bareng gitu ya, saya pak rokok pak gitu, saya ngerokok nih bareng nih udah enak udah santai nih ngopi nyeletuk. Udah ada nyeletuk kalau masih kiranya bikin kata-kata ini bapak saya masuk bukan terdomnya banyak. Saya juga ada saya pernah ngalamin dulu kan tadi kan saya ya bukan sekali atau 2 kali apa jadi kejuaraan dan akhirnya juga, tapi tetap dulunya tuh gak ada apresiasi sama sekali. Orang-orang kan mau lulus ke kan ada tingkat Kapolreskap ya, Kapolreskap itu antar kota sama kabupaten, lolos masuk ke Kapolda, Kapolda Provinsi, mewakili kabupaten kota. Harusnya kan orang tuh bangga nih, ini mah diomelin, ini malah mau diomelin, kan sih kita sih jadi preman kan, kamu jadi preman, kamu jadi preman di sekolah, soalnya di pasar jadi gitu. Pas lidahnya tuh pas SMK saya bisa nekat lagi kan gitu, diam aja diam masih berangkat juga diam. Saya bilang ke mama saya dukung aja, mama saya misalnya gitu baik. Pas mau masukin HP itu apa namanya ya, bapak saya bangun, saya berangkat ke Jember mau habis sholat subuh, bapak saya dia nggak tahu. Pas mau masukin HP bangun bapak saya langsung ngomelin, mau kemana? Ngomelin mati habisan, nangis, bilang mah, udah ikut bapak mah, mama yang itu, jadi ikut ngomel itu, berangkat sambil nangis, ngomel, balik mau berdalih udah kesulitan, diomelin, jadi kayak apresiasi ya, jadi susah meskipun apa namanya ya, meskipun ada sama nyari celahnya susah karena emang wataknya nggak kayak gitu atau gimana gitu. Tapi kalau sama mama lu enggak? Nah kalau mama saya udah mikir kalau minta tolong mah kasih tahu buat saya ini, suka mikir apa ya, kasihan mama saya ya, takutnya jadi omelin lagi gitu. Tapi dinasehatin aja sih Ya. Kalau tahu dulu gitu. Kalau emang kalau saya sama mama saya memang udah dekat, ngomong ya udah berani ya, udah berani lah. Kayak terakhir kemarin kan mau lanjutin apa ikutan kata mama, ya udah ayo cuma kata bapak, jangan mau ngapain itu ke kuliah itu belum kita itu, ganggu aja kamu, ya udah nggak bisa karena kan saya pengen cuma kata, oh ya udah sok pengen gitu, enggak minta dulu enggak minta setuju aja. Jadi kalau mama sih bisa, cuma kalau peluang buat tahu ke bapak itu takutnya mama malah mama saya diomelin, terus nantinya nangis aja. Iya.
bingung gitu ya. Jadi dulu pengen ngasih tahu Pak aja nah itu sampean buat ngomong gitu. Coba aja kan. Ya mungkin kalau kita lihat lah masalah-masalah orang meninggal di keluarga ya diomongin pelan-pelan pas di saat kepala dingin mungkin itu posisinya kalau kita tuh emang yang lagi panas, lagi emosi, lagi marah kayak ya kesel lah gitu melihat anak perempuannya bandel gitu kan ya mungkin bakal topik kayak gitu juga ya ada sebabnya karena ada topiknya yang bandel gitu dan sebaliknya ada topik kayak gitu ya bandelnya itu yang udah kelewatan ya karena bapak mungkin disitulah peran topik gimana caranya saya ini sebagai anak pertama bisa menangin keluarga ini karena mungkin dia lagi di fasenya lah yang harus paham tentang keadaan keluarga ini gitu. Karena kan kalau kita mengharapkan orang tua kayaknya orang tua egoisnya lebih besar terus juga kalau ke adik-adik topik kan masih kecil pemikirannya belum jauh jadi benar-benar apa ya peran topik ini banget karena kan kasihan juga ada topik ya kalau dibilang khusus akal atau enggak ya karena kan ada topik perempuan juga gitu cuman tidak menutup kemungkinan ya dia bisa melakukan hal-hal kayak gitu karena ada sebabnya ya coba disini juga ya kalau bukan lebih takut sih buat malah ngomel-ngomel doang pokoknya ngomel pernah semua rumah mama saya ada itu semua udah ngomel jadi malah ngeliatin saya ngasih tahu sakit karena kan mungkin orang tua kayak tersirat pikiran kalau dia ngomongin sama anaknya tuh merasa kayak diajarin sama gimana ya perasaan aja tuh bikin sedih pasti bakal kepikiran kayak gitu kan ya kesannya orang tua mungkin konteksnya nggak bisa diganti jangan nasihat ya lagi kumpul aja nih terus tiba-tiba nyeletuk lah nggak nyeletuk lah tiba-tiba kayak ya kan pakai bahasa daerah juga kan pasti di rumah ya, dengan bahasa kalian sendiri gitu loh tapi tidak membuat kalimat itu sebagai nasihat gitu bukan sebagai ajaran ya, bahasa biasa aja sih kayak ayo bapak kunaon sih gini gitu dengan bahasa sendiri jadi membuat karena menurut saya sendiri nada itu berpengaruh gitu loh nada omongan itu berpengaruh banget gitu. Dicoba aja tapi berarti sebelumnya emang gak deket ya sama ayah sama bapak mungkin secara emosional juga sama bapak tuh kurang ya di sisi lain saya dari kecil emang gak pernah tidur di rumah yang pertama yang kedua sama bapak tuh dari kecil emang sering udah kenyang lah diomelin di itu udah kenyang banget gitu makanya kurang dekat sekarang juga sampai sekarang kurang dekat kayak asing kalau di jalan juga nah, iya selonong maksudnya lewat aja nyapa enggak biasanya bapak itu suka malu untuk mendeketin diri ke anaknya jadi mungkin dari topiknya sebelum ngomong masalah tentang itu yang mungkin tentang mengoreksi perilakunya topik mesti membangun kedekatan dulu nih jadi setiap pulang misalkan gak langsung ngomongin itu ngomongin gimana kabar bapak di rumah ngapain aja atau enggak ngopi bareng ngerokok bareng kan ngapain pokoknya bonding lah sama bapak ini nanti kalau udah deket mungkin bapak udah bisa lebih mendengar nasihat dan topik atau enggak masukan jadi yang pertama bonding kalau bisa nggak bisa banget emang mungkin butuh pihak ketiga yang dimana orang ini disegarin sama bapak mau didengar gitu perkataannya dulu sih ada bukan nenek tapi beda saya punya nenek punya kakek saya itu punya adik nah dia tuh adiknya kakek saya gitu cuma sekarang memang udah punya jadi kalau apa-apa tuh ini dia pas udah nangis kenapa nggak cerita pasti diomongin langsung nunduk sama nenek gitu iya orang tiga itu langsung nunduk saya dulu cuma berhubung karena memang sekarang orangnya udah enggak ada jadi
bingung ketika emang ada masalah tuh larinya kemana nih, yang bisa nengahin tuh nggak Nengahin ada. ya. Iya. Nggak ada yang bisa nengahin ketika ada masalah. Ya mungkin mama saya dikit-dikit bisa lah. Kalau mama saya kan saya berani ya ngomong ya, kayak nasihatin mah nanti di apa adik saya kecil nih bilangin jangan galak-galak, jangan kasar-kasar, jangan ngomong kasar ke ada yang masih kecil nih, kecil sifat sama kita, jangan ngomong kasar lain, karena kan udah ini kayak gitu diomelin bukannya malah nambah baik, malah nambah buruk kayak gitu. Efek lagi itu kan ya udah kita mah jangan, kalau bisa nggak mau depan suka kayak ini berpikir biar jadi doa ya, jangan ngomong kasar lah. Saya mau kayak gitu saya biar ada yang benar gitu di bawahnya kayak gini. Kalau ke mama saya masih terima, nggak tahu disampaikan apa enggaknya mah, ke bapak saya itu nggak tahu. Dan itu ini sekarang orangnya itu yang keras. Tapi kalau sama mama tapi ya itu bisa lah ya diomongin. Berarti kalau udah kayak gitu ya salah satu caranya ya, berarti dari topiknya ngobrol sama mama. Ngobrol sama mama, nanti mama yang nyampein Apa harus sekarang harus juga di rumah? Iya, biar dapat juga Iya, jangan di pondok, dicoba. Mungkin kalau dicoba dulu, walaupun nggak betah tadi kan maksudnya nggak tiap hari kan gitu ya. Tapi jadi manfaatin lah waktu itu walaupun nggak betah tapi selang-seling kalau nggak sehari di rumah sehari di pondok gitu. Jangan sama sekali nggak di rumah. Iya. Biar tahu gitu keadaan di rumah tuh kayak gimana sih. Kalau pas seminggu di rumah, seminggu di pondok. pas apa namanya pas libur juga kayak libur panjang kuliah nih, tahu hal-hal kayak gitu tuh tahunya mah dari tetangga. Kalau kayak ke warung banyak begini, bapak lu gini tuh ada gini tahunya mah dari tetangga. Kita kan jarang di rumah jadi nggak tahu kondisi hidup. Ya itu benar, nanti bilang pas udah di rumah jangan pondok dulu gitu loh, biar tahu kondisi rumah ini beneran seperti itu atau enggak. Kalau emang benar seperti itu ya harus ada perubahan di rumah itu. Adanya topik itu ya itu perubahan dulu. Sebelumnya kalau bapaknya topik ini emang ikannya tuh keras itu dari neneknya kakek topik itu emang gitu kan. Itu nggak tahu ya kalau sejauh itu ya, karena apa ya namanya ya, bapak saya itu umurnya udah tua, jadi karena emang sebelum nikah sama mama saya itu bapak saya udah punya sendiri. Bahkan sekarang tuh bapak saya hitungannya cicit udah punya cicit, jadi cucunya bapak saya itu udah nikah dan udah punya anak. Jadi kebayang nggak? Iya, jadi kebayang nggak? Coba diulang Kak Topik gimana? Oh iya, Nih sudah punya anak. kan bapak saya tuh sebelum nikah sama mama saya itu udah pernah nikah, cuma kan cerai ya. Iya. Nah, punya 3 anak. Bapak saya tuh 1, 2, 3. Nah, anak yang pertama ini udah punya anak. Jadi bapak saya punya cucu dong. Nah, cucunya bapak saya yang dari anak pertama ini udah nikah dan udah punya anak lagi. Jadi bapak saya udah punya cucu gitu namanya. Sekitar umur 5 tahunan. Oh, Pak Taufik ini berarti udah punya cucu ya? Iya, udah punya cucu. Mananya tuh sebelumnya. Berarti Taufik pernah nyari tahu nggak ke apa ke itu aktivitas itu ke apa yang di sebelumnya gitu, sifatnya gimana gitu. Kan sebelumnya kadang tahu makanya tahu. Jadi nggak ngobrol beda dulu, belum sekali ngobrol dulu. Coba tanyain gitu gimana sifatnya pas dulu biar Taufik juga tahu. Gimana ya, dapat cerita dari orang-orang itu katanya terus tidak ada jadi ini dianggap terus kerjanya tuh di Arab itu sekali, jadi otomatis kan jarang pulang ke sini kan, dia tinggalin terus, jadi kurang tahu juga ya. Coba ke anaknya itu kan apa yang di rumah kan anaknya gitu ya kan ya itu sama enggak posisinya dengan Taufik ya. Itu dengar dari anaknya juga sama, maksudnya bukan saya bisa ngomong sama itu apa ya, bisa menyimpulkan gitu tuh. Jadi apa bahasanya dari perlakuan anak bapak saya kayak gimana, otomatis saya bisa
apa namanya, bisa menyebutkan begini perlakuan bekas itu kayak gini. Jadi kayak anak saya tua bekas itu lakunya kayak kurang apa ya, kurang sayang gitu lah, nggak kayak yang lain. Otomatis kan mungkin itu bapak itu kan ini kayak gitu, kan bisa jadi. Makanya anaknya tuh kayak kurang sayang atau gimana. Orang bapak saya semenjak, kalau sekarang lebaran nih bapak saya ke sana karena mungkin di kampungnya itu masih ada apa, abangnya bapak saya ya yang paling tua, jadi bapak saya kan harus nyamperin gitu. Atau anak-anaknya mah ya biasa aja, maksudnya nggak ngerasa kedatangan tamu atau kedatangan orang itu kan, anak kedatangan itu kan senang, dia mah ya biasa aja, biasa kayak kedatangan tetangga atau mungkin kayak biasa aja, walaupun emang rumahnya jauh nggak disambut ya. Itu dari situ sama kayaknya mas kelakuannya. Jadi mungkin emang dari bapak topiknya kalian Ya karakternya seperti itu. Kalau di dewasa kan karakter udah jadi watak dan kita harus berubah. Dia emang dari sekitarnya emang harus apa ya, jangan memprovokasi gitu. Karena emang kalau udah jadi watak itu sampai orang yang wataknya keras kayak kakek saya juga kayak gitu, itu emang nggak bisa, harus dari kitanya yang bisa tahu untuk nggak mancing, nggak memprovokasi, harus kita yang paham. makanya saya tuh sekarang mungkin saya bukan lagi ya sampai sampai takut banget maksudnya. Ya saya perempuan, pas saya sampai aja tahu lah perempuan ada anak namun banyak anak kita, apalagi adik saya dia ada kayak gini kan. Jadi kalau dari orang tua saya mah mungkinnya namanya juga masih kecil, itu ya jadi bikinnya itu gampang. Kalau saya mah kan enggak, masih kecil aja kayak gini gimana nanti, gitu kan. Jadi topiknya juga karena kalau misalkan dari orang tua nggak bisa, berarti topik kan harus bisa ngasih sosok apa ya, pengayom bimbing buat adik. Ya seperti jenis, kayak harus sering-sering di rumah nih, dengerin adiknya, biar tahu kondisinya, lihat perkembangan dia gimana di sekolahnya. Kalau enggak kan nanti topik pulang nih, coba ikutin ada topik ke sekolahnya gitu, kayak diawasin aja, bener gak sih gitu kan, dia tuh beneran nakal apa enggak gitu, beneran nonjok apa enggak nih ke temennya gitu. Salah satu caranya Apa namanya, bisa jadi pelangnya itu orang ya. makanya buktiin dulu sama topik nih Di sekolah juga ada apa namanya ya, ada orang yang kurang akrab atau musuhan lah sama keluarga saya gitu. Iya. Ya itu musuhannya itu gara-gara adik saya. Orang apa, keluarga saya musuhan sama keluarga itu tuh gara-gara adik saya yang bikin musuhan. Berantem, akhirnya bapak saya turun tangan, ya jadi urusan orang tua. Sekarang nggak mungkin apa ya, adik kelas yang lainnya juga mungkin takut pada temennya topik, adiknya topik juga gitu, karena kan dia juga sering mukul gitu kan, sering berantem, mungkin ada rasa ketakutan gitu buat ngedeketin adiknya topik ini. ada sih sebenarnya itu apa ya, satu teman dekat lah sama adik saya itu. Nah itu tuh kenapa adik saya di banyak yang bilang sering malakin, sering ya gara-gara soalnya bukan malakin ya, pas saya nanya langsung teman dekat adik saya itu bukan malak, jadi temennya adik saya itu ngasih ke adik saya, kata pengakuan si temennya itu ya. Dan itu Bukan kata apa ya, berusaha ngejelek-jelekin adiknya topik Nah, doang gitu. iya gitu. Saya coba lebih bukan detail lagi temen deketnya topiknya ini. Terus kalian pantau juga makan itu bener apa enggaknya. Soalnya dia punya temen itu doang satu. Kalau di rumah juga mainnya bukan sama yang seumuran kelas 6 SD, kelas 6 enggak. Jadi di rumah tuh mainnya kayak sama anak umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sama anak-anak kecil. Ya emang karena kalau sama yang seumuran nggak ada yang mau nemenin. Kayak di rumah di kampung tuh main nggak ada yang mau nemenin. Jadi mainnya sama yang umuran 3 tahun, 4 tahun, sama anak-anak kecil. Tapi kalau sama anak-anak kecil gitu ini nggak kayak berusaha buat ngeberontak gak gitu, Enggak, kayak kalau- mukul segala atau damai-damai aja. Damai aja, pokoknya ada saya tuh
dari dulu kalau misalkan nggak ada yang mulai nggak bakal duluin gitu. Itu kan ada di temennya juga ya. Soalnya nggak mungkin kayak pure dari dia sendiri. Ada sebabnya. Coba topiknya turun tangan aja, tapi yang turun tangan ngawasin di sekolahnya. Baik, dari pendapat kalian, terima kasih sudah berpendapat Dimas ya, apresiasi banget untuk memecahkan masalah dari saudara Topik ya, Kak Topik ini. Dari hal ini silahkan disimpulkan apa yang sudah didapat, solusi yang sudah didapat, apakah bermanfaat atau tidak, membantu atau tidak untuk memecahkan masalah ini. Silahkan disimpulkan. Dan apa yang harus dilaksanakan untuk berikutnya gitu. Ya mungkin saya kedepannya akan coba untuk apa namanya ya, sedikit demi sedikit itu berbicara kepada saya, jangan lagi pada cara dikomunikasi. Itu juga harus generasi memantau terkait apa namanya kehidupan di sekolah ada saya gimana, biar tahu juga apa benar gitu, apa selama ini kayak gitu. Ya. Harus secara kelihatan. Itu juga harus sering di rumah, jangan tidur di mana aja. Tuh. Baik, dari solusi tersebut, perkiraan ya, estimasi untuk melakukannya kira-kira berapa hari atau berapa minggu? Karena kan besok kan saya pulang Ke kampung halaman. Oh ya, emang Kak Topik kampung halamannya di mana? di Karawang. Di Karawang ya. Berarti nanti besok balik ke Karawang ya, balik ke Karawang untuk melakukan hal tersebut ya, solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh teman-teman ini. Baik. Jadi nanti kita kan ada kontrak kembali, maksudnya kita akan melakukan konseling ini kembali, konseling kelompok kembali untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh saudara Topik ini. Perkiraan maunya dari saudara Topik dulu, maunya kira-kira mau sebulan atau mau kurang dari sebulan? Oke. Baik, ya lumayan juga buat evaluasi dari Topiknya juga ya. Berarti kalian setuju nggak untuk sebulan? Udah kelamaan? Enggak. Aman? Ya. Mungkin sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari saya sebagai ketua PK atau pimpinan kelompok. Afwan minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarkan